ini pembelajaran buat kita ya. Bagaimana caranya kita bisa optimasi pada saat double date event. Ya, teman-teman, waktu double date harusnya omset kita naik dengan signifikan. Kenapa? Waktu double date trafiknya pasti naik berkali lipat. Waktu double date konversi juga naik karena ada satu urgensi buat pembeli yang masuk hari itu harus belanja. Ya, vouchernya juga gede. Jadi harusnya waktu double date spike-nya seperti ini. Harusnya kalau lihat dari 1 tahun ini, ya 12-12 itu event kalau di Shopee yang paling besar. Jadi harusnya setiap tahun rekornya 12-12 ya, harusnya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar. Kemarin juga salah satu klien yang kita pegang itu saya sempat share di Instagram itu satu harinya 12-12 itu dapat 375 juta dari Shopee doang. Parahnya di TikToknya juga baru buka langsung rame. Jadi dia tutup toko 2 hari. kemarin kemarin dia bilang jangan tutup, jangan tutup. Kalau bisa jangan tutup. Cuma parah banget. Yang kemarin luar biasa pecah sih teman-teman. Ya mudah-mudahan di sini juga bisa ya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Nanti tolong dibantu ya. Teman-teman, dari Senin ini kita cukup banyak update news yang cukup wow ya. Ya, teman-teman ya. Hari Senin ini kita dapat berita bahwa TikTok membeli saham Tokopedia 75%. Ya, itu dibeli saham 75%. Jadi kita sama-sama mengharapkan sebagai seller ya. Pertama kita pasti senang sekarang udah bisa jualan di TikTok lagi. Ya, hari ini kita belajar soal Shopee. Tapi sebenarnya dari Om Yosef, dari Cayo sama Joey juga sebenarnya mereka juga TikToknya juga jago juga ya. Jadi live-nya apa yang bisa diaplikasikan di Shopee ataupun ada di TikTok ataupun dari cara main affiliate-nya ada kemiripan tapi juga pasti ada perbedaan. Iklannya hari ini saya akan bahas Shopee, tapi nanti kalau memang waktunya next-nya seminar ada, kita akan juga bahas iklannya di TikTok-nya next-nya seperti apa. Tapi harusnya ini akan jadi sangat menarik. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita mau bahas sebelum TikTok masuk ke Topet, bisa dibilang marketplace ini tahun ini Shopee itu merajalela. Ya, Topet ya teman-teman jualan di Topet banyak sekali yang ngeluh omsetnya di Topet tuh turun tahun ini, bener nggak? Dan jualan di Topet turun ya, turun ya di Topet ya. Sedangkan Shopee-nya makin nggak bisa dilawan. Ya karena bisa dibilang tahun ini tahunnya Shopee banget. Ya apalagi pas TikTok ditutup kemarin, wah habis langsung ya. Nah makanya hari ini penting banget nih kita belajar. Karena sampai tahun depan, saya yakin Shopee juga masih nomor satu untuk marketplace. Ya, nah tapi dengan dinamika dari hari Senin ini kita melihat update-nya bakal apa sih? Ya, apa yang bakal sama dan apa yang bakal beda. Nah ya, yang bakal sama ya dari TikTok invest ke Tokopedia, yang sama saat ini masih transaksi masih di masing-masing. Karena mereka percaya yang dari sosmed masuknya lewat TikTok, yang dari marketplace masuknya ke Tokopedia. Jadi transaksi masih masing-masing, komisinya juga masing-masing. Syukurnya ya. Shopee kita tahu komisinya baru naik 1 Desember, gede ya. Teman-teman, berapa sekarang komisinya? Kalau kategori A, 10,5 ya. Kalau sama gratis soccer extra ya, gede ya. Itu harus teman-teman hitung. Iklannya udah tambah PPN sekarang ya. Jadi ini juga faktor kedua. Makin mahal nggak teman-teman jualan? Makin mahal. Belum lagi kalau teman-teman hari ini saya berhasil racunin soal iklan, akan makin mahal lagi jualan. Ya, tapi bukannya kita nggak bisa. Bisa kok. Saya tahun ini melihat banyak sekali toko-toko yang masih bisa bertumbuh, berkembang. Di tengah orang bilang tahun ini sepi, 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 tapi yang naik tuh masih banyak. Ya, jadi potensi masih banyak. Kalau memang orang lain bisa naik dan toko kita enggak, itu berarti salahnya siapa? Ya, salah customer nggak mau beli ya. Salah customer nggak mau beli. Padahal harga bagus, barang bagus, tapi kenapa customer nggak mau beli, ya kan? Enggak ya. Harusnya kita bisa belajar. Makanya di sini saya lihat tuh semangat banget. Baru 12-12 teman-teman bukannya udah pada liburan ya, tapi masih di sini masih belajar ya teman-teman di Zoom juga. Saya senang banget dengan suasana kayak gini. Oke. Nah, teman-teman perkenalkan saya namanya Jonathan. Kalau teman-teman biasa kenal saya di YouTube atau Instagram dengan cerita Om Botak. Saya sudah 12 tahun lebih, tahun depan 13 berjualan di e-commerce. Ya, saya mulai berjualan di Tokopedia tahun 2011. Makanya saya senang banget nanti kalau misalnya Tokopedia dibeli TikTok, saya mengharapkan Tokopedia bisa bangkit lagi tahun depan. Benar-benar bangkit lagi. Ya karena kalau memang bisa dioptimasi Tokopedia sebenarnya juga enak banget buat jualannya.
saya adalah Shopee Seller Mentor. Saya punya Shopee Mall juga, dan saya menulis buku Marketplace Marketing soal Tokopedia. Dan selain itu, saya adalah co-founder dari Gaspol Digital. Ya, Gaspol Digital itu kita membantu UMKM dalam scale up melalui ads ya, baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga TikTok. Next. Oke, teman-teman, saya akan kasih lihat next beberapa case study ya. Yang pertama, ini pembelajaran buat kita ya. Bagaimana caranya kita bisa optimasi pada saat double date event. Ya, teman-teman, waktu double date harusnya omset kita naik dengan signifikan. Kenapa? Waktu double date trafiknya pasti naik berkali lipat. Waktu double date konversi juga naik karena ada satu urgensi buat pembeli yang masuk hari itu harus belanja. Ya, vouchernya juga gede. Jadi harusnya waktu double date spike-nya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu klien kita yang dari tanggal bulan 77, 88, 99 ini naiknya signifikan sekali. Ya, saya belum sempat update, kemarin habis 12-12 masih sibuk rapiin, tapi harusnya waktu 12-12 tuh masih naik terus. Memang setelah double date turun, wajar ya. Tapi kalau kita mau lihat grafiknya tuh masih naik, ya, pelan-pelan masih naik. Next. Ya. Nah, di sini juga sama ya. Ini adalah toko fashion wanita muslim. Ya, kita masuk di titik yang dipanahin itu, dan setelah kita masuk, biaya iklannya naik. Ya, ya. Jadi teman-teman di sini kita nggak pakai magic, nggak pakai apa-apa ya. Kalau mau omsetnya naik, biayanya naik, teman-teman. Ya, itu. Makanya margin dalam jualan itu harus cukup. Karena kalau teman-teman marginnya nggak cukup, kita saat ini nggak dikasih traffic. Ya, kalau mau traffic, jenis traffic yang paling mudah itu adalah paid ads, traffic yang berbayar. Itu adalah jenis traffic yang menurut saya, karena saya spesialisnya di ads, itulah jenis traffic yang paling mudah. Nah, tapi teman-teman, traffic pasti ada sumber-sumber lain. Hari ini kita belajar 3 ya traffic ya. Dari ads, dari affiliate, dan dari live. Affiliate live ini masih seksi banget, kita akan belajar juga sama-sama. Nah, jadi teman-teman, ketika kita masuk di sini, ya suara saya tiba-tiba jadi makin keras ya. Ketika kita masuk di sini, naik. Ya, puncaknya di 77, tapi setelah itu pun masih stabil naik. Next. Nah, ini adalah kategori packaging ya. Packaging itu bisa dibilang jualan barangnya cukup murah-murah ya, berapa ratus perak ya. Tapi itu pun setelah bergabung sama kita kurang lebih 1 tahun ya, kemarin pun ya 12-12 mereka rekor lagi. Jadi stabil tapi perlahan-lahan naik ya. Kalau packaging itu puncaknya di April ya, karena banyak yang beli untuk kebutuhan lebaran juga. Tapi Desember ini sudah lewat titik di puncak yang di April. Jadi teman-teman, kalau kita bicara kategori, bukan cuma produk fashion yang bisa jualan di Shopee. Ya, kita punya klien itu bisa dibilang cross kategori. Hampir semua kategori kita udah handle ya, dari beauty ya, dari mom and baby ya, sampai ke tools, barang teknik, hampir semuanya teman-teman ini bisa kita optimasi dengan iklan ya, asalkan cara optimasinya benar ya. Ini tokonya sudah naik dari 200% dengan optimasi bertahap ya, pelan-pelan ya, nggak bisa langsung besok langsung naik. Kalau Shopee jujur selama ini kita handle sulit ya, karena Shopee itu memang naiknya nggak seperti TikTok ya. Kalau TikTok tiba-tiba langsung viral naik ya, tapi dropnya cepat. Shopee, kalau Anda jualan lama di Shopee, naiknya perlahan, tapi pasti. Seturun-turunnya nggak akan sampai anjlok, kecuali kena penalti atau star seller hilang. Ya, tapi kalau memang jualan kita bener, barangnya hero ready terus, harusnya enak jualan di Shopee. Benar-benar. Next. Ini adalah toko fashion muslim. Kita juga masuknya ini di bulan 8, ya, di bulan 9. Nah, ini juga rekor, dan 12-12 juga kemarin rekor lagi. Ya. Jadi, semua bisa kita scale up. Ya, asalkan, nanti saya akan bahas ya, asalkan teman-teman punya margin yang cukup buat iklan. Nah, ini harus ada marginnya. Kalau tokonya nggak ada margin, teman-teman mesti gimana? Mesti affiliate sama live, menurut saya. Ya, karena main live sama affiliate bisa lebih murah daripada iklan.
Tapi iklan udah kepatok, teman-teman. Kita ngomongin beberapa kategori, misalnya fashion, mungkin iklan paling irit fashion di 10% daripada omset, ya. Itu 10% udah irit banget. Mungkin 20% sebenarnya rata-rata. Apalagi fashion muslim. Wah, nyedotnya gila sekali, ya. Tapi kalau teman-teman punya margin, iklan lah. Ini paling cepat menurut saya untuk bisa kita boost ya. Next. Ini ada toko perlengkapan rumah tangga, jadi kita mau menunjukkan banyak kategori beda-beda. Kita masuknya di Februari, sampai sekarang juga masih rekor, ya masih naik terus, grafiknya perlahan-lahan naik, stabil tapi pasti ya. Jadi grafiknya teman-teman kalau dioptimasi dengan benar seperti ini. Ya, next. Fashion anak juga sama. Ini biayanya 3 bulan terakhir 400 juta. Omsetnya 2,9 B. B itu apa teman-teman? Miliar ya dari iklan. Nah, jadi pertanyaannya gini biasanya. Om, toko saya organiknya udah bagus. Sudah terlaris di Shopee. Masih perlu diiklanin nggak? Pasti. Dan kebanyakan yang terlaris-laris di Shopee masih iklanin semua. Ya. Jadi sekarang ini yang benar-benar organik dan dapat kategori top kategori itu sulit kalau nggak ada iklan. Sulit, teman-teman. Ya karena dari Shopee-nya sendiri juga mau cuan, teman-teman. Ya, platformnya mau cuan ya kan. Kalau nggak cuan saya kasih yang bayar tuh. Ya. Jadi dari teman-teman banyak sekali seller-seller yang udah sampai miliaran omsetnya itu masih ngiklan. Padahal produknya udah murah, stoknya banyak, reviewnya udah puluhan ribu, terjual puluhan ribu, itu masih ngiklan. Yang kayak gini juga. Ini top kategori juga. Salah satu top kategori, pokoknya kalau dicari kategori itu produknya 1 sampai 5 dia punya semua. Ya, masih ngiklan. Dan ini kemarin yang rekor lagi kemarin, ya. Next. Ya. Nah, ini penting banget, makanya saya selalu tekankan ini di awal kita sharing ya. Iklan itu teman-teman tidak bawa sales. Iklan bawa traffic. Nanti affiliate bawa traffic. Live bawa traffic. Apa yang membuat traffic itu jadi sales? Adalah konversi. Nanti kita akan belajar konversi di iklan, cara ngitungnya gampang. Ya, teman-teman kalau tokonya teman-teman konversinya bagus, dikasih traffic, omsetnya naik. Konversinya jelek, 0, atau bahkan 0, dikasih traffic, tetap nggak ada penjualan. Konversi apa sih? Sebenarnya, di konversi itu gampangnya, dari 100 orang yang masuk ke toko, berapa orang yang beli? Ya, 100 orang yang beli 5, konversinya 5%. 100 orang yang beli 100%, mungkin nggak konversi 100%? Saya belum pernah lihat sih. Ya, kecuali mungkin satu orang yang datang satu produk itu beli mungkin. Tapi kalau sudah kita ngomongin rata-rata ya udah ribuan, puluhan ribu, itu biasanya akan ke konversi sesuai kategori. Nah, di sini teman-teman, jualan apa yang bagus? Jualan produk-produk yang konversinya tinggi. Ya tinggi itu berapa? Menurut saya di atas 5% udah tinggi. Tapi saya pernah lihat loh di Shopee ada sampai 20% konversinya. Ada. Ya. Dan repeat ordernya tinggi ya kayak Om itu ya. Repeat order tinggi, konversi tinggi. Benar ya Om ya? Mantap ya. Nah, mantap ya. Ya, itu enak. Ya. Berarti kita tinggal ngiklan supaya orang beli, dapat pembeli baru, next dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, itu enak. Jualan kayak gitu enak. Kenapa? Karena kita nggak harus iklan untuk dapetin pembeli baru setiap bulan. Ya, produk-produknya apa? Banyak ya teman-teman ya. Packaging ya. Saya jualan thermal ya, itu juga enak konversinya tinggi, repeat ordernya tinggi. Ya, nanti teman-teman kalau mau sampel thermal bisa kontak nih Pak Ferry yang di belakang lambai-lambai. Nah, Pak Ferry lambai. Nah ya, mau minta sampel boleh ya, kita kasih ya. Itu nanti bisa beli thermal. Itu juga konversi tinggi, repeat order tinggi. Jualan-jualan kayak gitu enak. Kosmetik, skincare, konversinya mungkin nggak tinggi, tapi repeat order tinggi kalau cocok ya, kecuali digoda sama merek lain. Nah, menurut saya masa depan kalau teman-teman jualan kayak gitu enak, karena nggak perlu iklan terus untuk dapetin customer baru setiap bulan. Karena yang mahal dapetin customer baru itu mahal sekali. Apalagi database kita nggak bisa pegang sekarang. Data nggak dapet, di masking semua, ditutup semua. Gimana cara kita dapat data? Ya, toko kita bermasalah saat ini, habis semua. Ya,
Karena kemarin saya baru ngobrol sama salah satu seller yang bedah sama saya, tokonya bagus sekali. Ya, um, tahun 2022, 2023 growth-nya masih bagus sekali. Tapi ketergantungan sama platform jadi sangat tinggi. Dia nggak ada database, sosmednya nggak kuat, benar-benar mengandalkan Shopee untuk berjualan. Plus minus, plusnya bagus, minusnya terlalu bergantung sama platform. Kalau ada apa-apa, kita juga nggak punya datanya. Jadi teman-teman, ada backup-backup yang harus kita siapin. Makanya tadi Komo sebenarnya bagus. Kenapa? Karena kita tampilkan di depan. Pentingnya CRM, pentingnya kita bisa punya database supaya kita bisa hidup kalau toko kita numpang jual tempat lainnya. Ada apa-apa? CRM penting. Ya, makanya tadi kita tampilkan Komo untuk itu, teman-teman. Ya, next. Jadi yang Komo itu bisa dapat data dari Komo tidak bisa dapat dari Shopee, Pak. Ya. Dari orang yang beli langsung. Karena namanya Shopee, Tokopedia, TikTok semua udah masking. Kecuali untuk toko-toko yang pernah minta buka ya. Tapi kayaknya sekarang belakangan ditutup lagi ya. Atau masih ada toko yang masih dapat. Beberapa toko masih bisa. Tapi tempo hari harus pakai form minta izin. Mungkin untuk klaim garansi atau apa ya. Atau kita bisa dapetin datanya. Gimana caranya kalau bisa dapat data itu? Dengan data itu kita masih bisa hidup. Menurut saya itu penting banget. Ya, next. Nah, bicara iklan sendiri ini kira ada beberapa ya. Yang pertama yang paling populer adalah iklan pencarian. Nah, di sini teman-teman siapa yang iklan pencariannya budgetnya lebih tinggi daripada iklan yang lain? Coba iklan pencarian lebih paling tinggi. Iklan pencarian sendiri ada dua. Pencarian produk dan toko. Yang mana yang bagus? Ya. Kalau saya bilang yang acosnya bagus. Ya. Jadi semua harus dicoba. Mau pencarian, mau toko, semua bisa bagus selama acosnya bagus. Semua harus bagus asal tingkat konversi dan biaya konversinya masih masuk ke dalam hitungan kita. Ya, kalau kalian mencari kan seperti itu ya, munculnya di baris pertama. Itu iklan semua. Ya, pertanyaannya biasanya orang bilang, "Om, produk gua kalau organiknya dicari orang, pasti muncul nomor satu." Ya. Tapi kalau kita lihat kan ada 3 baris tuh, iklan toko paling atas, ya. Lalu iklan, baru organik. Nah, kalau organik kamu bagus, kamu cuma dapat 1 slot doang di baris ketiga. Tapi baris pertama, baris kedua, itu lapak orang yang bayar. Ya, kalau nggak bayar nggak dikasih lapak. Nah, teman-teman, untuk memenangkan persaingan, seringkali kita harus menguasai satu halaman. Iklan tokonya kita hajar, dapat. Iklan spotnya iklan kita dapat, organiknya dapat. Orang nggak bisa lari. Begitu buka Shopee, cari kata itu, semua produk kita. Nah, itu adalah dahsyatnya iklan. Ya, next. Untuk yang kedua, yang saya akan tekankan hari ini, terutama buat teman-teman yang budgetnya lebih minim. Ya, budgetnya lebih minim, budget tipis-tipis. Om saya pengen iklan, tapi saya budgetnya kecil. Ya, om saya pengen iklan, tapi tipis-tipis aja. Saya udah jual barang murah, ya, mau dicari di Shopee, barang saya paling murah. Diadu aja. Nah, kalau teman-teman jualan barangnya termurah, ya, se Shopee, iklan ini cocok banget. Apalagi kalau banyak yang ngambil gambarnya kita. Ya, tapi kita jual paling murah. Iklan ini cocok. Iklan produk serupa. Jadi iklan produk serupa ini ditampilkan di dua. Pertama di rekomendasi. Jadi di rekomendasi itu kalau kita baru buka Shopee itu di paling bawah. Itu dari pixel atau dari AI-nya Shopee membaca kita tuh sering ATC barang yang mana, kita sering interest kita sering ngeklik produk yang mana, akan dimunculkan rekomendasi, ya. Tapi biasanya rekomendasi itu akan lebih boncos dibandingkan dengan iklan yang satu lagi, ya, yaitu kamu mungkin juga suka. Nah, ini ditampilkan di mana, teman-teman? Di bawah produk kompetitor. Ini kalau teman-teman bisa jualnya rata-ratanya lebih murah daripada kompetitor, kalau teman-teman bisa jual barang yang sama, kualitasnya lebih baik, lebih murah, ini dahsyat sekali, Pak. Ya, tapi ada triknya, gimana cara dahsyat, ya. Karena belum semua orang bisa. Jadi nanti kita akan bahas triknya ya hari ini. Next.
Nah, ini adalah step by step beriklan dari Omotak ya. Pertama, kita hitung dulu budgetnya berapa. Ya, kesalahannya seringkali kalau kita lihat dari yang beriklan, seringkali orang itu ngiklannya pakai seenak seenak udel kalau orang bilang, seenak perut ya. Budgetnya berapa? Ya, top up aja 50. Paling nanya kan, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu paling khas ya, Om 50.000 sehari cukup nggak? Ya, saya nggak tahu ya. Ya kan? Ya nggak tahu. 50.000 awet nggak sih? Ya awet kalau pakai formalin 50.000-nya. Kalau buat saya sih 50.000 semenit juga bisa habis ya. Ya kan? Jadi harusnya masalah budget itu bukan dari asal-asalan, tapi perkiraan. Kita ada hitungannya. Ya, yang kedua, kita harus pilih produk yang tepat untuk diiklanin. Nanti saya akan tunjukkan, jangan pilih produk-produk yang istilahnya memang tidak layak untuk diiklankan. Ya, yang ketiga, kita harus optimasi judul produk. Nah, nanti saya akan tunjukkan kenapa optimasi judul produk itu penting. Ya, lalu kita pilih winning kata kunci, kita matiin yang boncos, lalu kita pakai momentum dalam beriklan, terutama nanti pada waktu event. Ya, double digit event, kita pakai momentum itu dalam beriklan. Lalu nanti kita scale up, dan yang paling penting ini ya, SKU hero kita jangan sampai kosong. Karena ini seringkali kejadian, toko yang lagi naik bagus-bagusnya, barang bestsellernya itu kosong. Kosong 2 hari aja. Ya, ini habis event nih ya, banyak yang kosong. Waktu dia ada lagi, belum tentu naik. Udah hilang. Jangan sampai kosong. Nanti ya, libur tahun baru, jangan tutup toko, teman-teman. Ya, tutup toko, bye-bye kadang-kadang. Ya, ini nggak berarti semuanya seperti itu ya. Ada yang tutup toko buka fine-fine aja sih ada. Tergantung dari kompetisi, tergantung dari kategori itu sendiri. Nanti lebaran, ya kalau kita mau lebaran, kalau bisa juga jangan tutup toko. Dibuka aja. Ya, libur-libur dibukanya, kirim selama jangka waktu masih ada, kirim. Ya. Jadi SKU Hero itu penting banget. Dan teman-teman buat cari SKU Hero makin lama makin susah. Ya. Belum tentu produk baru kita akan jadi hero. Nyarinya susah setengah mati. Makanya SKU Hero sekarang triknya adalah dikasih variasi-variasi supaya kalau satu varian kosong, yang lain masih ada, masih bisa saling support. Jangan sampai itu kosong. Ya, teman-teman lihat yang jualan 10.000 plus sekarang ya, biasanya pakai variasi, nggak cuma satu. Jual meja misalnya, nggak cuma kemeja size, enggak. Kemeja, warna, motif, banyak. Jadi reviewnya ngumpul semua di sana. Penjualannya ngumpul di sana. Itu baru SKU bukan hero lagi, superhero. Nah, kalau teman-teman punya SKU superhero, dia akan narik traffic ke toko bukan cuma untuk produk itu, tapi untuk produk lain ditarik juga. Biasa toko-toko ramai itu punya beberapa SKU yang penjualannya 1000 plus. Dia akan narik traffic ke produk-produk kita yang lain. Kalau teman-teman nggak punya SKU hero, itu kan berat buat tokonya. Jadi Shopee-nya tuh bingung nih toko apa nih. Ya, karena toko yang bagus di Shopee, toko yang ada satu niche kategori yang dia kuat. Toko yang main banyak niche, yang kalau kalian lihat di jumlah terjualnya kategorinya rumah tangga, olahraga, fashion, nah itu nggak akan jadi. Shopee nggak suka. Shopee suka toko yang satu niche. Kalau bisa sangat spesifik. Kamu mau main pertukangan, mau main tools, itu aja tools. Digedein. Kalau bisa mall, itu akan bagus. Tapi kalau kamu tools iya, rumah tangga iya, elektronik iya, ini palu gada nggak suka, sorry. Ya sekarang udah nggak zamannya main palu gada. Kecuali tokonya gede banget. Ya toko yang gede banget siapa ya? Misalnya mungkin kayak JMBR yang benar-benar gede banget, semuanya dia punya, murah semuanya, stoknya banyak, nah itu beda. Itu RM-nya juga banyak, bisa RM beberapa RM dari beberapa kategori sekaligus. Tapi toko itu akan gede di satu kategori, di kategori yang dipegang sama RM kategori itu. Bisa di-push nanti untuk flash sale-nya. Ya, next. Nah, untuk menghitung budget atau modal harian iklan, ya, biasanya yang paling mudah adalah kita menghitung dari profit penjualan. Jadi metodenya ada dari top down sama bottom up, teman-teman. Nah, misalnya metode top down cocoknya buat apa? Cocok untuk teman-teman yang margin bersihnya rata-rata
sama. Ya, misalnya saya pukul rata di Om, saya mau jualan fashion, margin saya 30% semuanya. Nah, itu enak. Kalau 30% semuanya dari omset kita tahu untung kita berapa. Nah, 30% semuanya. Ya, tapi ada juga toko bilang, "Oh, nggak bisa, Om." Ya, ini produk pancingan saya nih. Ya, ini saya sengaja pasang murah. Soalnya kurang ajar tuh kompetitor-kompetitor itu. Ya, harganya dipepetin. Saya mesti pepetin juga. Minimal supaya orang masuk ke toko dan nanti dia beli produk kita yang lain. Jadi itu namanya produk pancingan biasanya. Ya, kalau teman-teman ada produk pancingan, jangan dihajar marginnya sama. Ya, ya di 30% itu. Ya, itu teman-teman harus ngitung satu-satu supaya modal hariannya nanti sesuai. Ya, next. Jadi ini cara ngitung budget dari profit penjualan. Nah, kalau udah ketemu modal hariannya berapa, budget kita untuk beriklan berapa, berikutnya harus kita lihat adalah ya gimana caranya teman-teman melihat dan mengidentify produk yang mau diiklankan yang mana. Karena setiap produk masalahnya itu beda-beda dan kita harus tahu kalau dalam grafik ini namanya grafik BCG ya, Boston Consulting Group grafik, di mana kita tahu nih, oh ini adalah produk yang konversinya tinggi dan trafficnya tinggi. Kalau produk-produk seperti ini, namanya produk hero kita, star. Jadi produk kalau saya tadi bilang produk hero, teman-teman tahu ya. Ya, hero itu produk yang kunjungan banyak, konversinya tinggi. Jadi setiap 100 yang ngeklik, yang beli banyak. Konversinya di atas rata-rata toko. Nanti saya kasih lihat cara ngitungnya. Ya, produk cow, kalau orang biasa bilang cash cow, itu produk apa? Produk lama yang trafficnya udah nggak sekenceng produk star, ya bukan hero kita, tapi setiap orang ngeklik banyak yang beli. Nah ini produk cow. Produk cow biasanya kalau dikasih iklan, ya dikasih flash sale toko, produk cow ini kita push waktu lagi live, ini konversinya bagus. Karena produk ini penyakitnya cuma satu, kurang traffic. Kalau dikasih traffic, rame. Question mark apa? Produk baru yang belum ada reviewnya, orang banyak klik, tapi karena nggak meyakinkan, mereka nggak jadi beli. Biasanya itu masuk question mark. Ya, produk question mark seperti apa lagi? Produk yang variasinya lagi kosong, variasi hero. Misalnya kita jual baju nih, ya warna hitam itu yang ada di foto cover kita yang utama, itu kosong. Padahal di review produk kita semuanya bilang itu bagus, ya saya pakai itu jadi auto ganteng. Nah, begitu hitam kosong, padahal yang putih, biru, merah masih ada. Biasanya langsung anyep. Konversinya turun karena orang cari warna hitam. Ya, atau jualan sepatu ya yang size yang rame-rame lagi kosong. Nah, itu jadi anyep. Ya, atau jualan barang-barang yang ada size-nya, sisanya size XS. Siapa yang pakai size XS kan? Ya nggak ada ya. Itu biasa jadi anyep. Nah, ini konversinya jadi turun. Ini tolong di close dulu dong, baru dinyalain lagi. Bayangkan coret-coret. Ya, dan yang terakhir adalah produk doc. Produk doc itu adalah produk yang harus dibuang. Ya, bukan doc harus dibuang ya. Ini memang istilahnya aja ya, teman-teman. Ya, produk doc konversinya kecil, biasanya 0, atau 0. Trafficnya juga kecil. Nah, ini nggak ada harapan. Ya, nggak ada harapan.